Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Baik, alhamdulillah. Jumpa lagi kita. Jumpa lagi apa namanya ini? Ya, dalam suasana sore sore yang indah ini ya. Ya. Dengan pepohonan yang hijau ranau ya, Prof ya, membuat suasana juga batin kita insyaallah ya. Tenang juga ya, Prof ya. Amin, amin. Ya. Amin. Baik, Prof, kita bertemu kembali di channel ini. Mudah-mudahan juga mampu memberikan pencerahan juga ya. Paling tidak ya untuk diri kita sendiri ya, Prof. Ya. Kalau bisa juga untuk orang lain ya, Prof. Ya. Nah, pada pertemuan kita yang lalu kita bicara santai ya tentang politik. Dan sampai kita kepada bahwa memang politik itu jadi indah kalau ditangani oleh orang yang memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap bahwa politik itu bisa menyejahterakan umat manusia ya. Ya. Hari ini mungkin kita lanjutkan di bagian kedua ini. Sebetulnya sekarang ini ya sedang berlangsung apa yang kita kenal dengan kampanye dalam rangka pemilihan umum 2014 nanti. Yang persis tanggalnya adalah 14 Februari 2014. Ya. Nah, pertanyaan pertama ialah kenapa kita harus memimpin, Prof? Memilih pemimpin. Ya. Jadi begini, dalam hadis Nabi dikatakan kalau kalian berjalan 2 orang, satu jadi pemimpin. Iya. Kenapa begitu? Karena masing-masing orang itu kan punya kehendak sendiri-sendiri. Iya. Sementara dalam masyarakat kita hidup bersama, kehendak-kehendak sendiri itu harus disistematisasi, sehingga mengarah untuk kepentingan bersama. Betul. Jadi itu namanya hidup masyarakat. Manusia itu kan disebut dengan makhluk sosial. Iya. Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia dia butuh hidup bersama. Nah, jadi ada 2 hal di situ. Manusia butuh hidup bersama, tetapi di sisi lain manusia itu punya keinginan sendiri. Nah, supaya dalam kehidupan bersama itu tercapai apa yang kemaslahatan untuk bersama, makanya harus ada aturan. Ada aturan. Dan aturan itu dibuat bersama-sama. Yang memimpin membuat aturan itu ada pemimpinnya. Nah, ketika aturan itu sudah dibuat, menjalankannya ada lagi pemimpinnya. Jangan kan satu negara yang begitu besar. Nabi aja berpesan 2 saja berjalan. Satu jadi ketua. Jadi kemana? Arahnya ke sana. Jadi begitu pentingnya pemimpin. Makanya dikatakan Nabi, hidup tanpa pemimpin itu hidup seperti orang jahiliyah. Jadi itu pentingnya pemimpin. Nah, sekarang kita di Indonesia masuk dalam tahun politik. Tahun politik. Dan kita katakan ini bukan tahun lagi, sudah bulan-bulan politik. Bulan politik. Tinggal sekarang hanya beberapa minggu lagi. Kita akan masuk ke suatu suasana di mana kita menentukan siapa yang akan dipilih memimpin bangsa negara besar ini untuk 5 tahun ke depan. Makanya memilih pemimpin tidak hanya secara politis akal sehat, tapi secara syar'i pun kita diwajibkan memilih pemimpin wajib adanya. Jadi kalau ada nggak hubungan antara kewajiban kita memilih pemimpin itu dengan maqasid syariah? Jelas sekali. Maqasid syariah itu sebenarnya tujuan utama dari diturunkannya syariat Islam itu oleh Allah untuk memastikan terwujudnya kemaslahatan manusia. Ada 5. Ada 5 yang disebut dalam Islam itu begini. Islam itu membagi kebutuhan manusia itu 3. Yang pertama namanya daruriyat, yang kedua namanya hajiyat, yang ketiga namanya tahsiniyat. Nah, yang daruriyat ini itu adalah sendi kehidupan. Daruriyat itu segala hal atau hal-hal di mana kehidupan berdiri di situ. Kalau tidak ada, manusia itu tidak eksis. Tidak eksis. Apa itu? Nyawa, keturunan, akal, harta, agama.
saya taruhkan agama ini bukan di bawah, tapi terakhir, karena kata kunci untuk semuanya itu adalah agama. Nah, agama ini untuk menjaga bagaimana siapa yang akan menegakkan hukum. Orang menjaga nyawa, orang itu kan harus dijaga nyawanya. Jangan ada nyawa orang yang disia-siakan seperti perang dunia, perang Israel di Indonesia sekarang. Nah, hukum itu ditegakkan tidak oleh orang per orang, tetapi oleh pemimpin. Makanya sangat berkait erat menegakkan maqasid syariah itu adalah di bawah pemimpinan. Jadi kata Ibnu Taimiyah, syariat itu tegak dengan kekuasaan. Syariat itu tanpa kekuasaan syariat tidak tegak. Ini begitu pentingnya kekuasaan itu. Itu dia. Jadi maqasid syariah itu tadi ada lima hal ya. Ada untuk membela agama, ada untuk membela akal, ada untuk membela nasab keturunan, ada juga untuk membela harta, dan akal, juga ada akal. Jadi lima hal ini sekaligus Prof diamankan melalui pemilihan umum Prof. Melalui pemimpin. Pemimpin ini. Menegakkan yang lima ini, menjaganya lima ini harus ada di tangan kekuasaan. Bukan orang per orang. Yang melaksanakan itu kekuasaan. Kekuasaan itu pemimpin. Nah, pemimpin itulah kalau di negara namanya kepala negara. Jadi kalau tadi disebut agama, kan tidak berarti satu agama Prof. Semua agama harus dipelihara. Semua agama harus melalui proses pemilihan pemimpin Prof. Jadi begini, agama itu pada prinsipnya itu kan apalagi namanya agama samawi, ada dibagi dua agama, ada samawi arti. Agama samawi itu agama yang datang dari Allah. Allah mengutus rasul-rasulnya. Kalau itu simpel sekarang ada Islam, ada Kristen dengan Protestannya, ada Yahudi. Itu kan agama samawi. Ada agama ardi. Agama ardi itu yang diciptakan bukan diciptakan sebenarnya, maka merupakan buah pemikiran orang-orang suci. Orang-orang suci itu punya pemikiran, saya yakin itu diilhamkan dari Tuhan itu juga. Artinya semua agama itu berasal dari Tuhan. Prof, sekarang ini kan lagi musim kampanye nih. Masing-masing kan menjual gagasan, menjual program. Nah, tentu barangkali rakyat bisa bingung juga. Ada yang bersamaan programnya, ada yang memang berbeda. Itu wajarlah karena memang cara pandang mereka terhadap kebutuhan kita kan berbeda. Tapi paling tidak masyarakat juga yang bingung. Oleh karena itu mungkin kita lebih mengarah kepada bagaimana kita bisa memilih kriteria pemimpin itu yang sebenarnya dalam konteks negara kita yang majemuk, Prof. Salah satu tugas utama pemimpin adalah mencerdaskan rakyat. Cerdas juga dalam politik. Jadi masyarakat kalau yang sudah cerdas itu melalui pelajaran. Jadi masyarakat, tugas pemimpin itu antara lain tugasnya adalah membuat masyarakat yang menjadi masyarakat yang terpelajar. Nah, kriteria pemimpin yang baik itu dalam Quran dua saja. Yang pertama qawi namanya. Yang kedua amin. Qawi itu dia punya power. Power itu ilmu. Oh, jadi qawi itu bukan kekuatan pada fisik Prof. Bisa juga. Bisa. Jadi ada ilmu, ada fisik, termasuk juga kekayaan dan sebagainya. Itu qawi. Itu qawinya. Jadi potensi pribadi. Yang kedua amin. Amin itu adalah integritas. Akhlaknya. Dua itu. Berilmu, berpengalaman, berani, jujur, adil, itu integritas bergabung. Itu. Nah, bagaimana rakyat menentukan ini punya qawi, ini punya amin apa tidak? Bukan saat di kampanye, tapi sebelum dia kampanye sudah tahu dia sudah buat apa. Nah, kepribadiannya seperti apa. Jadi di saat kampanye baik semua. Nah, ini saya buat puisi namanya ini tahun Ica-Ica. Tahun Ica-Ica. Tahun Ica-Ica banyak orang Ica-Ica. Ica-Ica baik, Ica-Ica alim, Ica-Ica saleh. Sudah tentu orangnya digosok-gosok punggungnya, dikasih itu baik sekali. Sudah jadi pejabat itu datang nanya, Pak, siapa ya? Saya, itu dia. Itu. Jadi Ica-Ica sekarang. Jadi politik itu sebenarnya bukan Ica-Ica, tapi berada di tangan orang yang kepentingannya tinggi. Maka orang yang menjadilah tahun Ica-Ica sekarang itu. Jadi saya melihat ada undangan
Pak nanti tolong Bapak memberikan sambutan ada reses gitu kan. Saya cari alasan gitu. Saya tahu beliau itu sudah 3 periode. Tapi selama ini nggak datang ke tempat saya gitu kan. Sekarang buru-buru datang. Itu saya bilang Ica tadi. Itu dia. Jadi saya bisa hadir bilang kan saya ada kegiatan lain. Kalau sambutan silakan sembahyang lain. Iya. Rupanya hujan pula pagi itu saya pergi gitu kan. Iya. Jadi dulu nggak pernah 3 periode itu ya. Nggak pernah datang, sekarang datang ya. Ya Ica juga. Ica. Baik, pura alim, pura santun, empati segala macam lah. Jadi Pak kami siapa ya? Macam-macam itu. Jangan itu diulangi lagi lah ya. Tapi itu makanya masyarakat harus cerdas. Nah, pemimpin yang baik, pemimpin yang tidak membiarkan rakyatnya tidak tahu. Pemimpin yang baik harus mendidik rakyatnya supaya tahu. Mendidik rakyat. Ya, mendidik rakyat. Jangan dikelabui. Jadi itu yang sekarang terjadi selama ini. Makanya kita berharap ke depan ini 2 kriteria pemimpin itu nanti dari 3 calon presiden ini mudah-mudahan masyarakat bisa menilai mana yang punya kawi, mana yang punya yang amin, yang punya integritas. Baik saja tidak cukup juga kalau tidak berani. Berani saja tidak berilmu tidak juga. Tidak bisa. Nah, itu jadi apa namanya termasuk dalam kestabilan emosi. Kawi itu termasuk dengan fisik. Jangan marah-marah ya Prof ya. Satu orang bertanya sudah marah-marah, apalagi nanti ribuan orang yang bertanya gitu. Dan ingat sekarang penduduk kita itu 270 juta, bukan 400 juta ya Prof. Ini umur-umur segar jadi Prof ya. Mudah-mudahan rakyat ini cerdas bahwa penduduk itu 270 juta bukan 400 juta. Gitu kan. Jadi begini, yang membuat anak cerdas itu tugas utama pemimpin. Tapi pemimpin itu kan banyak level-level termasuk ustadz, ulama. Pemimpin itu juga. Pemimpin juga. Jadi bimbinglah umat ini punya wawasan. Punya wawasan, buka cakrawala mereka ini ikuti. Saya sudah berapa kali mengatakan melarang pemuka-pemuka agama bicara politik itu kesalahan besar. Yang tidak boleh itu mengkampanyekan orang. Itu. Nah, tapi kalau di masjid misalnya, tapi kalau di luar hak dia. Hak dia. Tapi kalau di rumah ibadah, tapi rumah ibadah boleh bicara politik menurut saya harus. Kenapa? Politik itu hidup kita ini. Kan politik itu. Hidup dari mulai kita masih bayi sampai kita meninggal itu penuh dengan suasana politik. Bahkan ya, orang tua kita untuk nikah saja itu sudah berurusan dengan politik. Karena berurusan dengan kekuasaan, surat segala macam. Tidak bisa dilepaskan. Politik itu hidup kita. Jadi apakah kita harus pisahkan apa agamanya negara dengan politik itu? Itu pemikiran yang keliru. Jadi intinya tadi adalah kalau kita milih pemimpin ada kriteria utama tuh. Qawi dan amin. Ini hebat pula nih Prof. Qawi itu adalah kuat fisiknya, kuat pengetahuannya, kuat pengalamannya, kuat modalnya, kuat integritasnya, pendukungnya. Qawi. Itu qawi ya. Kemudian kalau amin itu ya jelas integritas pribadi. Jujur, adil, berani, tegas, komitmen. Saya ingat dengan sifat Nabi itu ya, Prof. Itu sifat Nabi itu sidik, amanah, tablik, fatona. Itu kalau yang 4 perkara itu aja sudah bisa dilaksanakan. Saya kira sudah oke ya. Ada yang orang masih kurang paham dengan sifat fatanah Nabi. Fatanah itu bukan hanya cerdas dalam artian Nabi cerdas. Fatanah salah satu sifat fatanah itu adalah apa namanya sikap terpelajar. Pembelajar. Ciri-ciri orang fatanah itu senang belajar. Itu. Jadi mungkin kalau yang scholarship di situ masuknya. Scholarship. Situ masuknya ya. Jadi keutamaan pemimpin itu berasal daripada pengetahuannya. Pengetahuannya. Jadi kalau orang tidak berilmu memimpin, gimana jadinya? Susah juga kita memberikan komentar tentang itu ya, Prof. Mau dibawa kemana? Seorang pemimpin yang tidak punya ilmu, apalagi pengalaman, mau dibawa kemana negara ini? Kan kira-kira punya ambisi saja, nanti dibawanya kemana-mana. Tidak bisa. Barangkali ini masih bisa kita sambung lagi nih, Prof. Sambung lagi insya Allah. Jadi karena sudah sore nih, kita akhiri dulu. Mudah-mudahan masyarakat kita tercerahkan dengan apa yang kita bincangkan ini. Dan ingat tanggal 14
bulan 2 Ya. tahun 2014. Mari kita datang ke TPS kita TPS, masing-masing dan pilihlah pemimpin sesuai dengan kriteria tadi, Pak. Ya, kriteria tadi. Ya, ya. Dan yang Terima kasih, ada Prof. Ya, di- ya, ya. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.